Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Juliana SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Bosowa dengan jurusan Bahasa Indonesia. Dengan NIM 45241081534. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP 12 Satap Liukan Tangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Saya persilahkan teman-teman satu temannya untuk naik mewakili berdoa. Dulu siap. Bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Ya, sebagai bangsa Indonesia yang mencintai tanah airnya dan sebagai penyemangat kita dan termotivasi untuk belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Coba ada yang bisa naik untuk Dirjen. Silahkan berdiri. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk. Saya mau absen dulu sebelum memulai pembelajaran ya. Siti Hawa,
Julia, Niska, Amina, Sri Ayu. Ya, materi pertama semester pertama bab pertama ya, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu tentang apa yang pernah dipelajari di kelas 7 ya. Ya, pastinya kalian sudah pernah belajar tentang teks deskripsi ya, narasi, tes prosedur, dan tes berita ya. Sudah pernah, tetapi belum pernah mempelajari teks laporan hasil observasi, belum? Sudah? Sudah ya? Ya, kalau begitu saya mau bertanya dulu. Karena sudah pernah belajar apa itu tes deskripsi, apa itu tes prosedur, apa itu observasi. Saya mau bertanya dulu. Coba anakku, yang apa itu teks deskripsi? Ya. Teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara rinci. Iya, bagus. Kalau observasi menyangkut pembahasan kita ini? Iya, silahkan. Observasi adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu objek atau mendapatkan informasi dan data yang akurat. Iya, terima kasih. Kita melihat dulu apa itu tujuan yang akan kita bahas sebentar. Iya, tujuan pembelajaran kita ini ada 4 ya. Mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan tes laporan hasil observasi, menemukan informasi penting dalam tes laporan hasil observasi, menyusun teks laporan berdasarkan pengamatan sederhana, memahami laporan secara lisan dengan bahasa yang baik dan benar. Ya, itu yang ingin kita capai. Terus yang akan kita amati yaitu adalah sebuah tes observasi yang diamati oleh teman kita SMP ya, salah satu anak sekolah SMP, yaitu tentang penumpang bis kota. Apa bisa dibaca? Bisa ya? Baiklah, kalau bisa yang membaca ya. Bis kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bis kota membantu transformasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bis kota ini disebut dengan penumpang bis kota. Ya, dengarkan ya. Mereka menggunakan bis kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Bis kota beroperasi setiap hari di dalam kota dengan jadwal operasional sekitar pukul 5 pas sampai dengan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, bis kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas penumpang di dalam bis kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang melihat-lihat layar ponsel mereka. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang penumpang lain berdiri sambil berpegangan pada hand grip. Yaitu teks apa? Itu tadi yang kita informasi tentang bis kota ya, itu objeknya tadi. Jadi bagian definisinya itu pengertian apa itu bis kota ya. Terus
deskripsi bagian-bagiannya, yaitu biskota itu di mana beroperasi ya. Ya, ada berapa? Terus kesimpulannya yaitu biskota itu kegunaannya apa ya? Ya, kalau observasi tes informasi ya. Jadi beda dengan observasi tumbuhan, hewan, dan buah. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Apakah pelajaran ini membosankan? Ataukah sudah mengantuk semua? Iya. Sekarang hasil dari pembelajaran kita kali ini yaitu refleksinya adalah saya mau pertanyakan apa hal yang menarik yang kalian pelajari hari ini? Adakah menarikkah pelajaran atau materi? Kira-kira apa yang menariknya? Apa yang menarik? Kenapa bisa menarik? Karena kenapa bisa menarik? Kenapa materi ini menarik? Iya. Ya, bisa memahami apa itu observasi ya. Terus apa tantangan saat mengamati objek atau mengobservasi? Tadi ya, apa tantangannya tadi? Mengobservasi. Tantangan yang saya hadapi saat mengamati objek dan menulis laporan yaitu menyusun bagi saya. Maksudnya tantangannya itu bagi saya. Tadi maksudnya tantangan yang kita hadapi itu dalam penyusunannya ya. Ya, sulit di situ ya, yang sulit ya, cara penyusunannya. Ya memang rata-rata tadi kuliah cara penyusunannya yang tidak teratur ya, tidak teratur. Ya. Iya, cara penyusunannya memang agak sulit kalau saya lihat tadi ya. Jadi tidak teratur. Yang mestinya itu yang kedua dijadikan yang pertama. Iya. Ya tapi insya Allah akan sudah mulai paham ya. Iya. Terus bagaimana kalian menyampaikan laporan dengan lebih jelas? Bagaimana cara kalian menyampaikan laporan itu supaya jelas? Jadi kalau mau naik mempresentasikan itu bagaimana supaya observasinya itu bisa jelas? Coba ada yang bisa? Yang lain ada yang tahu? Itu bagaimana menyampaikan laporan dengan jelas? Ada yang bisa? Ketika mau naik mempresentasikan hasil observasinya, bagaimana supaya
susunan atau struktur observasinya itu jelas. Harus apa? Pede. Iya, memang ya harus pede. Harus berani. Ya, tidak grogi. Tidak ketawa-ketawa. Bisa ketawa, tapi iya. Jadi ketika mau tampil itu bagusnya itu naik semua kelompoknya ya. Ya, supaya bisa bergantian membaca. Terus perkenalkan nama-nama anggotanya. Iya. Jadi insya Allah lain kali kalau diskusi dan presentasi itu harus naik semua ya. Iya. Jadi supaya jelas itu strukturnya harus teratur. Tanda bacanya kayak tadi, kata-katanya yang jelas, ya, dan benar sesuai dengan objek yang diteliti, ya, ya. Sekarang saya kasih tugas individu singkat, ya, ya. Dicentang ya. Tinggal dicentang yang termasuk dalam teks tadi itu dicentang ya. Saya kasih waktu 5 menit. Tinggal dicentang. Ya, waktunya itu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Iya, sekarang kita lanjut ya. Kembali ke layar. Ini adalah latihan ya. Tes laporan hasil observasi memiliki sifat objektif. Ya. Yaitu memaparkan suatu keadaan tanpa dipengaruhi pendapat. Kita dapat melihat contoh kalimatnya dalam tes penumpang bis kota, yaitu seorang peserta didik berseragam SMP duduk tepat di belakang sopir. Ya. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui handphone. Tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Ada tadi dalam teks ya? Ya, ada tadi dalam teks, artinya betul. Ya, jadi saya akan bentuk kelompok. Ada 4 kelompok ya? Ya, bentuk dulu. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Sekarang saya mau kasih ice breaking objektif subjektif, bisa berjejer di sini lurus satu baris. Bisa ya? Ya. Bisa? Semua. Kalaupun enggak bisa dijawab, langsung ke belakang ya. Sudah dijawab langsung ke belakang. Ya.
Jambi semua. Ya. Ya. Baris ya. Jadi kalau sudah ke belakang lagi. Sekarang saya kasih ice breaking objektif subjektif. Saya ucapkan kalian, kalau saya bilang objektifkah, subjektifkah, kita bilang iya, ya. Apakah kalimat saya ini termasuk objektif atau subjektif? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius objektif atau subjektif? Objektif atau subjektif? Objektif. Ya, objektif. Benar. Cuaca hari ini sangat menyenangkan. Objektif atau subjektif? Ya, betul. Subjektif. Kenapa dikasih kecil suaranya? Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Objektif atau subjektif? Iya, objektif. Iya. Terus, sekolah ini terasa nyaman dan hangat. Iya, subjektif. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Objektif atau subjektif? Iya, mantap. Suara ombak sangat menyenangkan. Objektif, subjektif? Subjektif. Ya. Bumi berputar mengelilingi matahari. Objektif atau subjektif? Iya, betul. Objektif. Bersepeda di pagi hari adalah kegiatan yang menyegarkan. Objektif atau subjektif? Subjektif. Iya. Gula memiliki rasa manis. Objektif atau subjektif? Ya, mantap. Karena betul ya. Terus, suara ombak sangat menyenangkan. Objektif atau subjektif? Subjektif? Objektif? Subjektif. Karena ada menyenangkan. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Kami yaitu menghasilkan konsentrasi buah apel. Contohnya buah apel memiliki buah yang kulitnya berwarna merah ketika sudah masak atau matang dan berwarna hijau ketika masih muda dan di dalamnya berwarna agak keputihan dan memiliki biji kecil yang berwarna hitam. Di bagian tengah buah Dengarkan ya, dengarkan. memiliki rasa yang berbeda-beda. Contohnya ada yang manis dan tidak asin. Sudah ya? Iya, terima kasih. Sini. Tidak didengarkan tadi. Jadi, kelompok 2. Dengarkan ya supaya bisa. Dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami. Observasi hewan kucing. Tepuk tangan walaupun kecil-kecil tapi berani ya. Iya. Ya, kenapa tidak ada yang ditem sendiri Jinai? Bagusnya itu naik semua kelompoknya baru diperkenalkan ya nama-nama anggotanya. Bisa? Tugas kelompok dari kelompok 1, tepuk tangan ya. Nah, sudah lengkap. Sekarang kita lihat kelompok 2 ya.
observasinya adalah hewan kucing, ya. Kucing memiliki suara meong. Kucing memiliki ekor. Kucing berkaki 4. Kucing mempunyai bulu yang tebal. Kucing juga mempunyai kumis. Kucing memiliki mata, hidung, dan mulut, serta telinga. Kucing ada yang betina dan ada yang jantan. Kucing mempunyai cakar di kakinya. Coba kelompok 2, ada yang bisa menyusun strukturnya di bagian mana itu klasifikasinya atau tentang objeknya ya di sini ya, maksudnya objeknya mana di sini. Objek yang diteliti itu apa di sini? Objeknya yang kita observasi itu apa? Ya, kucing ya. Itu adalah objek yang kita observasi. Ya. Terus siapa yang bisa menyebutkan deskripsi bagian-bagiannya, bagian-bagian kucing? Itu dari segi bentuk. Bisa. Dari segi bentuknya bagaimana? Iya. Jadi dari deskripsi bagiannya di sini yang termasuk itu adalah memiliki kaki, memiliki ekor, ya yang sesuai di sini punyata, mempunyai bulu yang tebal, mempunyai kumis, memiliki mata, hidung, mulut, dan telinga. Iya. Sekarang ya kesimpulannya dari observasi kucing ini kira-kira apa? Dan saya tidak sebut tadi itu apa? Cakar ya? Oh, itu masih dalam bentuk bagian-bagiannya. Kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari itu adalah ketika kita ingin observasi sesuatu itu harus ditahu strukturnya ya, bagian-bagiannya. Dan ketika observasi itu kejelasannya harus suaranya harus jelas dan penyusunannya itu harus sistematis, ya. Sistematis. Jadi apapun yang kalian observasi itu harus betul-betul dijelaskan bagian-bagiannya dan teratur ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku ya. Ya. Karena telah mulai bersemangat dan sedikit memahami apa yang sudah saya berikan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.